kalau dosa itu hanya dosa kepada Allah, maka syarat bertaubat itu adalah ada 3. Ahaduha ayyaqli'a 'anil maksiyati, yang mana syarat yang pertama hendaknya menghentikan sama sekali ketika itu juga dari maksiat yang dilakukan. Jadi hal yang pertama, syarat yang pertama itu harus menghentikan maksiat itu di dalam seketika dari maksiat yang telah dilakukan. Itu syarat yang pertama kalau berdosa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan menerangkan bab taubah. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe insya Allah. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa ceritanya, yuk kita simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati, menerangkan bab taubat. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengatakan mengerjakan taubat itu hukumnya adalah wajib. Jadi mengerjakan taubat dari berbagai dosa itu hukumnya wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamiyin falaha salah satu syurutin. Kalau kemaksiatan itu terjadi di antara seorang hamba dan terjadi di antara Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yakni tidak ada, kalau berdosa itu tidak ada hubungan dengan hak seorang manusia. Maksudnya dosa itu tidak berhubungan dengan seorang manusia, hanya berhubungan dengan Allah. Maka untuk bertaubat itu hukumnya harus melakukan 3 hal. Jadi kalau dosa itu hanya dosa kepada Allah, maka syarat bertaubat itu adalah ada 3. Ahaduha ayyaqli'a 'anil maksiyati, yang mana syarat yang pertama hendaknya menghentikan sama sekali ketika itu juga dari maksiat yang dilakukan. Jadi hal yang pertama, syarat yang pertama itu harus menghentikan maksiat itu di dalam seketika dari maksiat yang telah dilakukan. Itu syarat yang pertama kalau berdosa kepada Allah. Wasani ayyandama ala fi'liha, syarat yang kedua yaitu merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan itu tadi. Syarat yang kedua yaitu orang yang bertaubat itu harus menyesal dari perbuatan yang telah dilakukan. Itu syarat yang kedua. Wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga yaitu supaya berniat untuk tidak akan kembali, mengulangi kembali selama-lamanya. Jadi syarat yang ketiga, taubat itu harus berniat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Itu syarat taubat kalau bertaubat berhana berdosa kepada Allah. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Kalau saja syarat itu ada salah satu yang ditinggalkan, kalau ada salah satu dari yang 3 itu ditinggalkan, maka
taubatnya itu tidak sah. Kalau ada salah satu dari yang disebut tadi itu ada yang tidak dilakukan, maka taubatnya itu tidak sah. Itu kalau berdosa kepada Allah. Terus bagaimana kalau berdosa kepada sesama manusia? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi'adzamin fasyurutuha arba'atun. Apabila maksiat itu berhubungan dengan manusia, maka syarat-syaratnya itu ada 4. Kalau dosa kita itu hanya berdosa kepada manusia, maka syaratnya itu ada 4. Hadhihi salasatu wa ayyabri'a min haqqi sabihi biha. 3 syarat yang disebut di atas itu, dan keempatnya ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak pemiliknya. Itu syarat yang pertama kalau berdosa kepada sesama manusia. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Maka jika tanggungan itu berupa harta atau sesamanya dengan itu, maka wajib mengembalikan kepada yang berhak tadi. Misalnya dosanya itu mengambil harta atau mengambil barang-barang, maka syaratnya barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka kalau seperti itu, taubatnya itu adalah sah. Jadi kalau mencuri, misalnya mencuri sapi atau mencuri apa saja uang, syaratnya bertobat itu syaratnya itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka taubatnya itu tidak sah. Fa in kanat hadda qadhafin wa nahwihi makkanahu minhu au talaba afwahu. Kalau dosa itu merupakan dakwaan zina, misalkan dosa ini pernah mendakwah zina kepada orang lain atau semisalnya, maka hendaknya mencabut dakwaan itu tadi dari orang yang didakwah atau meminta pengampunan dari orang yang didakwah zina tadi. Misalnya orang itu berprasangka zina kepada orang lain, maka prasangkanya itu harus dicabut dan minta pengampunan dari orang lain. Kalau tidak seperti itu, maka taubatnya itu tidak sah. Itu kalau bertaubat dosa dari manusia. Wa in kanat waibatan istahallahu minha. Jikalau dosa itu merupakan pengumpatan atau merasani orang lain, maka hendaklah orang yang merasani itu harus meminta maaf kepada orang yang dirasani. Jadi misalnya dosanya itu merasani orang lain, maka syarat taubat itu kalau mau diterima, dia harus meminta maaf kepada orang yang dirasani atau harus meminta maaf kepada orang yang didolimi. Kalau tidak seperti itu, hanya beristighfar saja, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah jangan sering merasani orang lain dan jangan sering mendolimi orang lain. Wa yajibu ayyatuba min jami'adz dzunubi. Seseorang itu wajib bertaubat dari berbagai dosa. Seseorang itu, semua manusia itu harus bertaubat dari berbagai dosa. Dosa apapun harus segera bertaubat, jangan diulangi lagi. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi. Jika seseorang itu bertaubat dari sebagian dosanya, hanya bertaubat dari sebagian dosanya saja, tidak semuanya, maka taubatnya itu pun tetap sah dari dosa-dosa yang dilakukan. Itu pendapat para alim ulama yang termasuk golongan ahlul haq. Jadi kalau misalkan bertaubat dari sebagian dosanya, maka yang diampuni itu yang ditaubatin itu, yang lain itu belum. Wa baqiya alaihil baqi, namun saja dosa-dosanya yang
lainnya itu masih tetap ada dan masih tersisa, artinya dosa yang belum ditaubati itu masih tetap berdosa. Maka dari itulah bertaubatlah dari segala dosa. Qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubati. Dalil-dalil yang tercantum dalam kitab Allah, dalil-dalil yang tercantum dalam hadis Rasul dan hadis-hadis dan ijma' ulama perihal wajibnya mengerjakan taubat. Itu mengerjakan taubat itu sudah disebut di dalam kitab Allah, sudah disebut di dalam sunnah Nabi, dan sudah disebut dari semua pendapat para alim ulama. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat kepada Anda, silahkan di-share kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode selanjutnya dalam perihal yang sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.